Keluar lu. Keluar aja akun bodong. Keluar, nggak usah di sini. Kamu nggak diundang juga kok di sini akun bodong. Ya. Nggak paham gitu loh. Pakaiannya seperti itu. Tapi omongannya kayak enteng banget ngomongin tentang selingkuh. Harusnya kan ada rasa berat sekali ya buat ngomong. Berat gitu. Mulut kita tuh kayak lihat dulu kita pakai baju apa sih nih. Kan gitu kan? Iya Doraemon, nih gue bingung sama si Jule ini loh. Baru cerai, Jule langsung terseret isu selingkuh lintas negara. Selebgram Malaysia Alia Balkis ungkap dugaan perselingkuhan suaminya Yuka dengan Jule yang tak lain sahabatnya sendiri. Suaminya udah nikah ini. Katanya tadi tunangan, kalian mah tepu ya. Pengantin baru. Alia bahkan menunjukkan bukti chat Jule tersimpan di ponsel suaminya. Sampai sekarang Jule dan Yuka belum beri klarifikasi. Tapi kabar ini langsung viral dan heboh di media sosial. Baru cerai, Jule langsung terseret isu selingkuh lintas negara. Selebgram Malaysia Alia Balkis ungkap dugaan perselingkuhan suaminya Yuka dengan Jule yang tak lain sahabatnya sendiri. Alia bahkan menunjukkan bukti chat Jule tersimpan di ponsel suaminya. Sampai sekarang Jule dan Yuka belum beri klarifikasi. Tapi kabar ini langsung viral. Mana si Yuka? Mana klarifikasi Yuka. Ini juga Yukanya kenapa sih lu? Ada hamba Allah. Halo semuanya, gue mau klarifikasiin sesuatu yang belakangan ini jadi perhatian publik. Gue bikin video ini buat jelasin biar kalian gak banyak yang salah paham. Pertama-tama, gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, ya gue akuin itu benar. Tapi perlu gue lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Apa? Malah sebenarnya ini dari masalah yang tak Kenapa lu ganti kalau nggak ada hubungan aneh? Kenapa lu ganti nomornya, namanya? Kenapa? Kenapa? Hah? Gue sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Maksudnya gimana? Atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Gue cuma takut ini jadi makin ribet atau jadi salah paham. Alasan gue ganti nama kontak itu karena gue tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Gue pengen ngurangin prasangka buruk dari orang-orang sekitar. Gue gak mau orang mikir macam-macam atau nuduh tanpa tahu konteksnya. Itu semua murni keputusan pribadi gue. Gue sadar keputusan itu justru bikin salah paham besar. Di sini gue salah soal caranya dan gue minta maaf. Buat Aya, maafin aku. Aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Sekarang gue cuma pengen tanggung jawab tanpa lempar kesalahan ini ke siapapun. Selebihnya gue serahin ke waktu dan semoga semuanya bisa lebih tenang. Terima kasih yang udah ngertiin dan dengerin penjelasan gue sampai akhir. Nggak. Halo semuanya. Nggak bisa ngerti. Kenapa lu culun? Culun lu. Ngapain lu culun kayak begitu? Cowok-cowok nggak jelas ini. Serem banget ih. Ya Allah. Ya Allah, ada hamba Allah yang bagi tahu di ayam. Apa nih? Apa nih kawan apa nih? Itu apa sih? Ini kawan apa nih? Zaki juga. Berarti ini yang videoin siapa ya kira-kira?
viral. Coba tebak siapa yang video ini setega ini loh. Seteganya, astagfirullahaladzim. Kok aneh sih zaman sekarang ya? Ayah. Ayah. Enggak, ayah pasti dapat yang terbaik. Ayah keluar. Allah, ya Allah, ada hamba Allah yang bagi tahu di ayah. Besok balikan sama mantan ya dia. Padahal ini temenan. Ya, mantan sudah basi. Besok balikan sama mantan. Ini pada kenapa sih anak-anak ini? Kenapa sih anak-anak ini? Ini mereka nih pada kenapa sih? Jatuh bangun dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Mau jalan lagi cuy. Udah, kamu kapan balik ke ini ya, ke ini aku pengen ketemu kamu kan. Siapa di sininya kucingnya itu? Pusing pala gua. Pelajaran utama ya buat kamu yang udah nikah terus berteman sama yang kayak begini nih, yang jelas-jelas ninggalin suaminya untuk laki-laki lain. Jangan kalian masukin ular kobra berbisa ke dalam rumah, apalagi sampai curhat-curhatan. Jangan pernah. Simpen masalah keluarga lu ke lu sendiri. Ada perempuan yang kau kenal cerai karena dia selingkuh, jangan temenin. Ayo, jangan kalian temenin orang kayak gitu. Jangan pernah. Kalau udah apemnya diobral, sanggup ngerebut laki orang, cut. Modelan begitu bakalan ngincar laki lu juga. Nggak bisa terlalu deket. Karena apa? Udah punya sifat yang nggak takut sama dosa, nggak tahu malu, nggak takut dosa. Dilihat ada peluang, laki lo tajir, bisnisnya bagus, ganteng, badannya bagus, disikat sama dia. Lu sama aja berteman sama ular kobra, lu lengah dipatok lu. Diembat kan lakinya kan. Itu ada kelainannya itu guys. Itu punya kelainan tuh. Orang-orang yang kerjaannya selingkuh terus itu punya kelainan. Kelainan S. Jadi di otaknya itu dikontrolnya sama ini. Kalau orang yang tahu ya, yang pernah dan percaya ya, kalau Mamski percaya sama yang gaib-gaib, yang jin kayak gitu-gitu, gue percaya banget. Satu kanal YT yang suka gue nonton itu adalah pengobatan alternatif spiritual Buningsi Tinampi. Dia pernah ngobatin tuh orang yang sukanya berzet-zet terus, begituan terus sukanya.
Itu ditempelin itu. Jin Dasim itu real. Jangan spam nomor telepon. Babi ini orang. Spam lagi kau. Tolol. Udah kublok. Jin Dasim itu real sayang. Jadi itu udah kublok. Jadi itu di bawahnya itu nggak bisa dia diem. Menggelinjang terus dia. Karena udah ketempelan itu. Udah ketempelan. Dan yang nempel kalau kamu nonton Ning Siti Nampi, Bu Ning Siti Nampi itu yang ada di YT itu loh, yang orang apa? Malang, Jawa Timur. Itu kalau ngobatin orang-orang yang sorry ya, punya kelainan orientasi seksual gitu ya. Orientasi S ya, S. Atau apa namanya? Yang itu kerjaannya selengki terus. Pandaan. Nah, Pandaan betul, kok Malang. Selengki terus. Itu ternyata ya di setiap lobang-lobang pori-pori jadi masukin si Jin Dasim itu bener banget itu say. Pandaan apa Pasuruan sih? Pokoknya di Jawa Timur. Waduh guys, itu yang namanya pasiennya pelakor, kerjanya LC. Itu setannya yang nempelin masuk itu kuntilanak, sejenis kuntilanak yang dulunya juga kerja LC juga, tapi PSK zaman dulu, dan dibun-bun, dibuang ke sungai. Jadilah setan masuk itu ke dalam, makanya nggak bisa ngendaliin. Nah, kita yang masih hidup manusia ini harusnya tahu kalau udah ada nafsu setan itu istighfar, puasa, mandi air garam, tepok-tepok tuh palanya nih, tepok-tepok nih di ketiak sini nih, tepok-tepok di bawah sini, tepok-tepok pakai air garam yang udah diruqyah. Kayak gini nih air garamnya, apa? Garam ruqyahnya tuh kayak gini nih. Ayo nggak masuk ya? Paket. Iya. Nih kayak gini nih guys, ini masih bikin sendiri guys. Beli di pasar garam kerosok. Ini Mamski taruh di jacuzzi. Jadi Mamski mandi air garam kerosok yang udah dikasih bacaan di ruqyah seminggu bisa 2-3 kali. Merendam sampai kepala-kepala ubun-ubun. Ini diambil, dia campur ke dalam air jacuzzi. Iya, garam kerosok. Ini kayak gini. Kenapa? Ya karena banyak kita nggak tahu dikirimin orang, ya kan? Ada yang nempel waktu kita lagi jalan kemana, nempel. Dibilas dong, direndam dulu. Kita kan udah niat baca Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Habis itu ini kan udah di garamnya udah didoain, masukin ke dalam. Ya sejumput gini aja diambil nih, dimasukin ke dalam terus kita mandi rendam. Kalau Mamsi rendeman di jacuzzi, langsung berendam sampai kepala, ditepok-tepok tuh, diginiin, dibuang, dikeluarin setan-setannya itu. Jadi lu pada saat lu berasa pengen apa namanya ngelakuin sesuatu yang nggak bener, dia udah dikeluarin, udah mental semua. Garam kerosok say. Al-Fatihah 7 kali. Baca ayat kursi 7 kali. Al-Baqarah 1-5.
Ayat 1 sampai ayat 5. Al-Baqarah ayat 3 ayat belakang terakhir. Terus masing-masing sekali doang. Udah gitu baca Al-Ikhlas 3 kali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ditutup sama salawat sekali. Semua rambut ubun-ubun gue tepok-tepok pakai ini. Ini garamnya cuma 5.000 apa 7.000 gitu. Aku suruh Mbak Iin yang beli di pasar, garam krosok. Udah habis itu mandi rendem. Kabur semua itu setannya. Jinnya, setannya, kiriman orang semua kabur. Karena mereka paling benci ini. Ini satu ini nih kamu ambil nih. Kamu taruh di sini. Keluar semua tuh yang ada di sini. Taruh di bawah lidah. Niatin Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Bener kamu? Insya Allah bener. Ini ilmu orang lama. Lu mau dikirimin orang mulu, ditempelin setan, jadinya lu gak karu-karuan, beling satan. Ngeliat laki orang bawaannya pengen ngembat mulu. Jangan mau. Lindungi diri sendiri, doa sendiri, minta sama Allah, diri sendiri. Masa nggak percaya? Pasti bisa. Orang itu udah ilmunya dari sononya kok. Garam krosok, ya. Nih garam krosoknya gue nih. Mandi. Udah berasa nggak enak di badan nih. Ketempelan nggak jelas. Ada yang ngirim-ngirim. Mandi garam krosok. Jangan lupa tiap pergi di jalan, kalian misalnya mau naik kendaraan apapun, naik motor kayak, naik apa kayak, jangan putus zikirnya. Oh sering lah gua, namanya gua punya musuh banyak, apalagi masih tinggal di sini, Konoha, kerjaannya main begituan. Gua nggak punya pegangan apa-apa, cuman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ilmu orang lama pakai garam, ya. Kalau kalian pergi, baca doa. Terus di mobil, di kendaraan, jangan lepas zikir. Kuatin zikir. Zikir yang mustajab menurut gua, yang gue suka banget, itu ada 3, ya. Pertama ayat kursi udah pasti. Yang kedua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Terus yang ketiganya auzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca berulang kali. Kita nggak tahu itu setan di jalanan, tiba-tiba motor lu oleng, tiba-tiba mobil nyungsruk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta subhanaka. Itu kau baca. Malam-malam Jumat rasa nggak enak, bangun tidur tiba-tiba badan lu gerah. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Auzubi kalimatillahi tammati, berulang kali. Ya. Itu baca. Lagi ada di dalam perut ikan paus ya, dulu Nabi Yunus udah nggak tahu lagi mau kemana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Baca itu. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Auzubi kalimatillahi tammati min